Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Wirahadiatma, nomor absen induknya D100-2184 dari kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya itu mengenai reaksi kimia semen, kimia terapan di dunia teknik sipil. Langsung saja. Yang pertama itu pengertian semen. Semen itu merupakan salah satu material anorganik yang banyak dimanfaatkan karena sifatnya yang memiliki kestabilan tinggi terhadap pengaruh fisis. Semen biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Selain itu juga semen itu biasa digunakan sebagai bahan campuran pembuatan beton. Semen adalah hasil industri dari paduan bahan baku seperti bahan baku kapur, gamping. Bahan utamanya itu adalah tepung, tanah liat, atau bahan pengganti lainnya yang dengan hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk yang mengeras atau membatu pada percampuran dengan air. Nah, batu campur atau gamping itu adalah bahan alam yang mengandung senyawa kalsium oksida CaO. Sedangkan lempung tanah liat adalah bahan alam yang mengandung senyawa silika oksida SiO2, aluminium oksida, besi oksida, dan magnesium oksida. Untuk menghasilkan semen sendiri itu bahan baku itu harus dibakar pada suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1400 sampai 1600 derajat Celcius sampai meleleh. Nah, sebagian untuk membentuk klinkernya yang dihancurkan dan ditambah dengan gypsum dalam jumlah yang sesuai. Nah, lalu ada kandungan semen. Kandungan semen itu berturut-turut itu yang paling banyak itu ada kalsium 2 oksida, CaO, silika 4 oksida, SiO2, aluminium 3 oksida, besi 3 oksida, dan komponen lainnya ya. Salah satunya itu ada kalsium 2 sulfat. Namun pada proses pembuatan semen dari bahan bakunya itu menggunakan temperatur yang sangat tinggi, itu melebihi 1200 derajat Celcius. Itu beberapa komponen itu akan bergabung dengan sesamanya menghasilkan macam-macam fase padat, terutama itu trikalsium silikat, dikalsium silikat, trikalsium aluminat, dan tetrakalsium aluminoferit. Nah, seperti pada rumus ini, rumus penamaannya ini rumus kimia dan penamaan semen Portland. Nah, ini nanti kan ada trikalsium silikat, dikalsium silikat, trikalsium aluminat, dan tetrakalsium aluminoferit. Nah, ini ada rumus kimia, komposisi dalam bentuk oksida, dan singkatan-singkatannya. Nah, lalu ada reaksi pada semen. Semen itu kan merupakan bahan perekat yang jika dicampur dengan air itu mampu mengikat bahan padat seperti pasir dan batu. Nah, menjadikan sesuatu yang kompak, satu yang padu. Nah, sifat pengikatan semen itu ditentukan oleh susunan kimia yang dikandungnya. Nah, setelah semen dicampur dengan air, komponennya itu akan mengalami yang namanya hidrasi dan menghasilkan macam-macam produk reaksi seperti 3CaO, 2SiO2, dan lain-lain. Nah, campuran dari semua produk reaksi ini dan sisa reaksinya itu juga disebut sebagai CSH gel. Nah, setelah semen dicampur dengan air, itu komponen yang terkandung dalam semen itu akan mengalami hidrasi. Hidrasi ini menghasilkan reaksinya seperti berikut ini. Nah, lalu ada hidrasi semen. Pengertian dari hidrasi semen, apa itu hidrasi? Hidrasi itu reaksi di mana ion itu akan dikelilingi oleh molekul-molekul air yang tersusun dalam keadaan tertentu. Pada prosesnya, hidrasi itu mampu menstabilkan ion-ion dalam larutan untuk mencegah kation bergabung kembali dengan anion. Salah satu proses hidrasi itu material penyusun beton semen. Contohnya itu penyusun beton semen juga mengalami reaksi hidrasi. Contoh reaksi hidrasi semen itu C3S dan C2S itu akan bereaksi dengan air membentuk trikalsium silikat hidrat yang disebut dengan gel terbomirit atau gel kalsium silikat hidrat atau CSH gel yang tadi, dan CaOH2. Proses hidrasi butir-butir semen itu berlangsung sangat-sangat lama. Bila dimungkinkan, penambahan air masih diperlukan oleh bagian butir semen, terutama itu butir-butir yang besar. Nah, untuk menyempurnakan proses hidrasi sendiri itu diperkirakan itu berlangsung sampai 50 tahun lebih. Penelitian itu terhadap silinder beton menunjukkan jika beton itu masih mengalami peningkatan terus-menerus kekuatannya
paling tidak itu untuk jangka waktu sekitar 50 tahun. Kekuatan semen itu mengeras tergantung pada jumlah air yang dipakai waktu proses hidrasi berlangsung. Pada dasarnya itu air yang diperlukan untuk proses hidrasi itu kurang lebih kira-kira ya 35% dari berat semennya. Penambahan jumlah air akan mengurangi kekuatan setelah mengeras. Kelebihan air itu mengakibatkan jarak butir-butir semen itu akan semakin menjauh sehingga kurang kuat dan juga lebih mudah untuk berongga. Air yang kelebihan itu sangat diperlukan untuk memproses hidrasi pada umumnya. Memang diperlukan pada pembuatan beton agar adukan beton itu dapat bercampur dengan baik, diangkat dengan mudah dan dapat dicetak tanpa menghasilkan rongga yang besar atau tidak berporos, tidak keropos kok, maaf, tidak keropos. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.